Aku Gita, Aku Intan. di Bisarnas, bincang kismasa mengenai kabar panas. Oke, siapa nih yang baru kenal sama Bisarnas? Nah, kalau kalian baru kenal, aku beritahu nih ya, jadi Bisarnas tuh sering banget membahas tentang hal-hal yang lagi booming. Hari ini kita membahas apa nih, Tan? Nah, kali ini kita bakal bahas Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila. Tapi ya teman-teman, Bisarnas itu gak cuma bahas pendidikan ya. Wah, aku setuju banget sih kalau hari ini kita bakal bahas itu. Karena di tahun ini Merdeka Belajar tuh emang lagi hektik diperbincangkan di sosial media. Iya. Oke, tapi sebelum itu ya Git ya. Di Merdeka Belajar itu mempunyai pedoman, yaitu profil pelajar Pancasila yang punya 6 poin itu. Kamu Pernah coba dengar? tebak apa aja? Kalau 6 seingatku poin. nih ya, dari 6 poin itu kayak aku cuma inget yang pendek-pendek ya. Kayak mandiri, kreatif, dan gotong royong. Kalian 3 apa lagi, aja tuh? sebutin dong. Apa ya? Nggak tahu deh, gak inget. Jadi yang ketiga lagi itu yang pertama ada beriman, bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada berkebinekaan global dan yang ketiga bernalar kritis. Itu coba ulang dong, coba ulang dari Aduh. depan. Apa ya? Bernalar kritis. Berbeda. Udah. Tapi pastinya Wah, dari ngalih topik ya. Dari 6 poin itu pasti ada cara untuk mewujudkan dengan salah satunya Project Pelajar Pancasila. Kelima itu gak sih? Iya. Wah. Yang waktu itu diadain di Semasa pada tanggal 13 Desember 2022 dan dibungkus Iya. dengan gelar karya. Ya keren banget itu. Keren dan kreatif pastinya. Tapi kamu penasaran gak sih siapa aja orang-orang di balik P5 itu? Penasaran sih ya. Kadang aku juga sering cari tahu nih ya di nanya-nanya artikel gitu kan, dan informasinya tuh ada kontribusi dari koordinator oleh seorang guru dan juga ketua panitia dari seorang siswa. Benar, kamu pas banget karena saat ini Bisarnas juga ditemenin sama tamu yang spesial banget, Wow. yaitu koordinator P5 loh. Kita panggil aja bareng-bareng ya. Iya, Ada Ibu Sulfa Alicia. Oke, sekarang kita sudah kedatangan Ibu Sulfa Alicia. Sebelumnya kami sangat berterima kasih karena Ibu sudah mau berbincang-bincang tentunya di Bisarnas. Oke, dengan senang hati ya, dan ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya tentunya karena kayaknya ini adalah konten pertama dari Bisarnas ya. Benar, perdana nih SMA Negeri 1 Jember ya kan. Iya. Mungkin Ibu Sulfa bisa Memperkenalkan diri dulu. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sulfa Insia. Saya di sini sebagai koordinator P5 untuk tema kearifan lokal. Oke, teman-teman pastinya penasaran gak sih apa sih dibalik P5 itu gitu kan? Iya, apalagi ngeliat Iya, acaranya bener, kemarin yang keren banget gitu heboh, kan. megah, mewah, Waduh. kreatif gitu. Lengkap ya. Iya. Yaudah, kita tanya langsung aja sama koordinatornya. Oke. Pertanyaan pertama ini cukup bikin flashback Bu. Iya. Gimana sih Bu awal mula adanya ide gelar karya dalam pengadaan P5? Oke, yang pertama, jadi sebelum kita melakukan aksi gelar karya itu pastinya ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama pastinya adalah persiapan atau prepare, di mana persiapan ini adalah saya sebagai koordinator itu merancang kegiatan apa sih yang akan dilakukan selama project P5. Jadi P5 itu dilaksanakan selama 12 minggu. Jadi sebelum akhirnya ada gelar karya ini ada beberapa proses yang harus kita jalankan nih ya. Menarik ya Bu, 12 minggu itu kan Iya. sekitar waktu 3 bulan ya, berarti Iya, dari sekitar bulan 3 bulan. Agustus. Iya benar, dari bulan Agustus. Di minggu pertama tuh kira-kira apa Bu kegiatannya? Iya, jadi di minggu pertama kita ada sosialisasi nih. Sosialisasinya ini mengenai apa sih proyek profil pelajar Pancasila, khususnya di tema kedua, yakni kearifan lokal. Kemudian tujuannya apa sih dari proyek ini? Jadi kita jelaskan. Jadi dari tim guru, kemudian dari tim fasilitator itu mengadakan yang namanya sosialisasi. Kemudian setelah itu kita mendatangkan narasumber nih dari dosen Universitas Jember, di mana harapan saya anak-anak lebih memiliki gambaran terkait kita harus apa sih di proyek ini, sampai pada akhirnya tercetus ide bahwasanya dari bakat dan kemampuan anak-anak di bidang kearifan lokal, di mana saya itu mengkerucutkan menjadi pelestarian budaya. Jadi akhirnya
jadilah gelar karya di tanggal 13 Desember kemarin. Ide keren banget gak sih? Iya. Ya, apalagi sampai mendatangkan narasumber dari luar itu Iya. menurut saya effort yang banget ya supaya Iya. anak-anak tuh juga termotivasi. Jadi mungkin cara memotivasinya salah satunya dari sosialisasi itu ya, Bu? Iya, jadi salah satu cara untuk memotivasi siswa yang pertama adalah mendatangkan narasumber, dan dari testimoni narasumbernya pun anak-anak luar biasa karena pada saat itu narasumbernya sangat interaktif sekali ya. Wah, saya sangat antusias juga sebagai gurunya atau sebagai fasilitator yang mendampingi. Di samping itu kita juga tidak boleh melupakan peran dari fasilitator nih atau pendamping dari P5 di mana berasal dari guru-guru semasa itu sendiri yang setiap hari atau setiap hari Jumat ya lebih pastinya. Jadi ketika project mereka tuh memberikan bimbingan dan arahan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa termotivasi untuk bisa mengeluarkan bakatnya nih. Iya, keren ya. Keren, Terus keren, juga keren. kalau misalnya lihat itu ternyata tadi di-mention hari Jumat itu, Bu. Berarti Iya. memang ada hari khusus di mana Iya. mereka diberi kebebasan ya Wajib untuk gitu ya, mengeksplor ya. Betul. Jadi kalau di masa memang untuk hari Jumat khusus untuk P5. Jadi mereka dibebaskan dari mata pelajaran yang pada umumnya. Jadi khusus untuk P5 secara keseluruhan dari pagi sampai dengan pulang sekolah. Itu Jadi mereka intens pelatihan terus ya? Iya, intens setiap hari Jumat. Terus saya tadi juga dengar kan dari Bu Sofa Iya. kalau misalkan memang mereka tuh dibagi menjadi sesuai bakatnya Iya. dan menjadi satu hal yang dikerucutkan yaitu sebagai pelestarian budaya. Iya. Nah, artinya ada tim dan juga gimana sih Bu cara mengkoordinasi sehingga bisa mengadakan acara gelar karya P5 sebesar itu? Yang pertama pastinya setelah diadakannya pelatihan pada setiap minggunya sebelum gelar karya, mereka ini dibagi menjadi 7 tim. Jadi diantaranya ada menari, kemudian menyanyi, kemudian juga ada silat, drama, makeup artist dan lain sebagainya. Nah dari bidang-bidang tadi itu ditunjuklah masing-masing 2 orang penanggung jawab yang akhirnya nanti akan menjadi tim dari panitia gelar karya begitu. Jadi kita koordinasinya karena ini melibatkan orang banyak ya. Iya. Jadi kita koordinasinya biasanya mengadakan rapat atau kita komunikasi secara online saja, misalnya Zoom meeting atau kita lewat WhatsApp group. Biasanya begitu sih. Fleksibel ya? Fleksibel Iya. ya waktunya. Dan itu apa ya namanya tidak mudah dan memerlukan waktu yang lumayan lama sih. Jadi Iya. di balik suksesnya W5 ini kan Iya. pastinya ada hambatan nih Bu Iya. yang telah dilalui. Pasti dong. Boleh Iya. dong Bu spill dikit gitu Oke. hambatan apa aja? Ya mungkin bisa memotivasi ya Iya. orang-orang di sana. Intinya mungkin karena P5 ini merupakan sesuatu yang baru ya, karena ini kurikulum yang baru, jadi kalau ditanya hambatan sih ya sangat kompleks sekali. Cuman kalau saya boleh spill sedikit nih ya, hambatannya mungkin bagaimana sih mengkoordinasikan anak-anak dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan pemikiran yang berbeda-beda dan jadwal mereka untuk les dan lain sebagainya. Mungkin itu ya yang sedikit membuat saya harus gimana ya untuk menyatukan jadwalnya. Nah, Cara itu. menanganinya nih Bu. Iya. Ketika ada hambatan pasti ada bagaimana Iya. seorang guru apalagi ya Iya. dan penanggung jawab koordinator menangani itu gimana sih? Iya. Biasanya saya punya trik khusus nih ya Aduh. untuk ini ya. Biasanya saya bilang sama anak-anak, kalau misalnya kalian datang tepat waktu atau kalian bisa berlatih secara serius, nanti nilai raport P5-nya saya bagusin deh atau saya naikin deh, biasanya begitu. Dan itu efektif loh ternyata ya. Benar. Ya, jadi Reward and mereka- appreciate Iya, tentunya. jadi rewardnya jelas ya. Akhirnya anak-anak tuh Anak-anak kayak semangat. oke lah gitu ya, mereka jadi tambah semangat lagi. Dan saya memang membuat grup khusus nih untuk kelas 10, jadi saya jadikan satu dalam sebuah grup di WhatsApp, jadi saya bisa memonitor atau memantau secara langsung. Jadi tidak melalui PJ lagi, jadi langsung berkomunikasi dengan saya. Gitu. Wah, keren banget ya. Keren banget. Nah ini apa tuh Bu kesan dan pesan sebagai seorang koordinator dari acara P5? Mungkin untuk kesannya, yang pertama sih saya sangat speechless dan berterima kasih sekali kepada tim panitia dari P5 karena saya melihat tanggung jawab dedikasinya itu sangat luar biasa sehingga bisa menghasilkan acara yang menurut saya sangat di luar ekspektasi saya sebagai seorang koordinator begitu ya. Jadi dari testimoni, apalagi dari wali murid testimoninya ya, karena wali murid kelas 10 itu diundang ke sekolah. Jadi
mendengarkan testimoni yang begitu baik, menurut saya itu merupakan penghargaan lah untuk saya dan panitia. Kemudian untuk apa ya tadi ya? Pesan. Oh iya, untuk pesan ya. Jadi untuk pesannya mungkin untuk siswa kelas 10 di proyek yang selanjutnya bersama dengan koordinator yang berbeda, mudah-mudahan lebih berhasil dan lebih sukses. Kemudian harapan saya juga bisa punya manfaat kepada lingkungan sekitar dan bahkan ini ya masyarakat ya pada umumnya begitu. Keren banget Iya, ya. keren banget. Aduh, ini kayak bener-bener inspiratif lah ya. Speechless. Lagi ini hal baru ya. Ternyata Iya, sebagai iya. koordinatornya aja tuh takjub ngelihat hasil Iya. dari apa yang Harga. dikerjakan. Apalagi orang-orang luar yang baru pertama kali melihat Semasa ternyata Iya. punya penguatan profil pelajar Pancasila sampai segitunya. Apalagi sebagai anak kelas 11 tuh ngelihat proyek pelajar Pancasila tuh bener-bener insecure gak sih kita ya? kita nggak pernah kayak gini gitu. Apalagi menyalurkan bakat dan juga minatnya itu menjadi hal Iya. baru dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, kita juga ternyata sudah dikupas tuntas kan ya, dan kita udah sedikit menipis ya. Iya. Oke. Mungkin sekian dulu Ibu, terima kasih Terima karena kasih sudah mau berbincang. dan juga ini jangan lupa buat teman-teman jangan di skip ya. Iya, Jangan karena bentar di-skip. lagi kita bakal balik lagi, jangan kangen ya. Ya, karena bentar lagi kita bakalan ketemu sama seseorang yang juga Iya, punya udah kontribusi besar nih di P5. Surprise. Iya, Lihat aja. siapakah itu yang hebat ya Iya. dengan leadershipnya itu tadi. Oke, sampai sini dulu buat teman-teman. Tetap stay tune dan jangan di skip videonya. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika Sri Fatma. Saya adalah guru pengajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Darini. Saya pengajar mata pelajaran sejarah. Kenalin, nama aku Aditya Febrio Saputra dari kelas 11 dan Marcelino Bonaventura Diki Junior. Saya Ramzi dari kelas 10-8. Mantap. Sukses. Hebat. Excellent. Amazing. Dan juara. P5 merdeka. Hasilnya untuk kegiatan P5 kemarin sangat luar biasa. Good job, bagus sekali. Sangat-sangat bagus dan sukses. Mantap bos. Hai. Hebat. Mantap. Kreatif. Fantastic. Oke. Keren. Amazing. P5 keren. P5 mantap. Fabulous. P5 cek bagus lah. Hello everyone, welcome back to Bisarnas. So, just now we have heard Bisarnas in Bahasa Indonesia, but now with me, Kyle Alandra, you're gonna have Bisarnas in English. So, you know, this is quite new and it's quite rare, you know, to have podcasts in bilingual Indonesia and English. But of course, this is Masa, so we're gonna do something different. And now today, we're gonna have a very special guest, which is the Chief Committee of P5. Let's welcome Atsal. So, how is it? Everyone, the Chief Committee of P5. Hi Atsal. Hello. Okay, so Atsal, how do you feel after managing this big P5 event? It was an amazing experience to be able to manage this kind of event that is pretty big actually. Yeah, So you are very glad to be chosen as the Chief of Committee. kinda actually. Kinda, okay. So I believe managing this type of event, there's gonna be a lot of challenges, of course, and especially Atsal is a 10th grader, right? Yep. Yeah, 10th grader, and he's managing this big event in Semasa. How cool is that, everyone? Okay, so what are the challenges that you face during preparing this event? A lot actually. Well, my friends, some of my friends didn't come to practice, and also some finances problems and miscommunication. to be Oh, okay, exact, yeah. miscommunications. Okay. Okay, so with this very big event, and it was held in the middle of an exam season, right? How do you manage the time?
well, if I have a time to do it, so I'll do it anyway. But if I don't have a time, I'll do it at home. But you still manage to do it all. You don't fall behind on your academics. I guess. I mean, yes, of course, it's Atsal, everybody. Of course, yes. Do you have any messages that you would give to your friends who have worked with you in the Spelling My event? Prepare yourself for the next project. I hope that we can meet again on the next project. Okay, so Atsal, I think Atsal wants to be the next chief again, everyone. Is it true? So thank you everyone for listening. See you on the next episode of Bisarnas and bye! Yap, itu tadi pembahasan baru di Bisarnas. Bener. Nah, gimana nih teman-teman? Pada kaget gak? Karena saat ini Bisarnas ada section English-nya. Kaget dong, keren juga karena yang pertama nih Tan, kita adalah anak semaksa yang bisa berbagai bahasa dong. Ayo belajar bahasa asing dan melupakan bahasa nasional kita. Setuju, tapi Tan sayangnya episode Bisarnas kali ini berhenti sampai di sini dulu nih. Sebelum kita tutup dan berpamitan ke teman-teman sekalian, aku mau ingetin buat jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan juga subscribe ke akun SMA Negeri 1 Jember dan Bisarnas Podcast. Bener, jangan lupa follow Instagram kita @bisarnas.podcast dan juga Twitter kita Bisarnas Podcast. Dan tinggalkan tweet kalian ya, siapa tahu nih bakal masuk di konten selanjutnya. Benar, karena Bisarnas nggak hanya membahas tentang dunia pendidikan aja. Sampai jumpa di Bisarnas berikutnya.